Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anda yang terhormat, Abi Hanif dan Umida selaku pengasih Istana Pendidikan Pesantren Seperti melalui Banfida, yang saya hormati jajaran Dewan Guru, pengurus dan juga kepala madrasah MTS MA Al-Qur'an melalui Banfida, yang saya sayangi kedua orang tua saya yang sekarang di rumah dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yasir Alia. Saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Laraiban Fida. Hari ini saya ingin mempresentasikan yaitu mata pelajaran IPA, materi tentang teori tektonik lempeng. Nah, teman-teman, kita awali dari cabang yang pertama. Jadi, teori tektonik lempeng itu ditemukan oleh ahli mitologi asal Jerman yang bernama Alfred Wegener. Nah, teori ini adalah teori pergerakan benua atau biasa dikenal dengan continental drift. Nah, jadi sejak berabad-abad tahun yang lalu 200 juta benua itu terpisah, namun sekarang di petanya sudah terkumpul. Karena itulah yang adanya interaksi antar lempeng. Nah, buktinya yaitu ada penemuan Mesosaurus di Amerika dan di Afrika yang menandakan bahwa dulunya itu pernah ada benua terhubung. Selanjutnya ada juga kesamaan dari struktur bantuan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu lempeng, nah lempeng itu adalah kerak dan mantel atas bumi. Jadi lempeng ini adalah bagian dari bumi. Selanjutnya, cabang yang kedua, pada awal tahun 1960 ada ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess. Beliau itu menemukan sebuah teori pergerakan dasar laut atau disebut dengan teori seafloor spreading. Nah, teori ini adalah proses terbentuknya lembah atau gunung di bawah laut. Nah, keduanya itu lalu digabungkan dan bekerja sama, maka dijadikan teori tektonik lempeng. Dan teori tektonik lempeng ini akan membahas tentang interaksi antar lempeng yang seolah-olah itu lempengnya itu mengapung di atas atenosfer. Selanjutnya, cabang yang ketiga ada jenis-jenis dari teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng yang pertama itu ada yang dinamakan lempeng menjauh. Lempeng menjauh atau divergen. Nah, lempeng menjauh ini adalah patahan atau retakan dari lempeng. Yang contohnya yaitu patahan San Andreas di California yang memiliki panjang 1,300 km. Jadi itu nyata ya. Selanjutnya ada juga jenis interaksi lempeng yang mendekat. Nah, yang disebut dengan konvergen. Konvergen ini menjadi interaksi yang berbahaya. Contohnya seperti tabrakan antar lempeng atau benua. Sehingga terbentuknya palung laut atau terbentuknya pegunungan Himalaya. Jadi pegunungan Himalaya itu terbentuk karena adanya tabrakan antar lempeng. Selanjutnya ada juga sebab dari teori atau tabrakan ini. Jadi teori tektonik lempeng ini adalah teori yang menghubungkan antara kerak dan mantel bumi. Bagaimana kerak itu atau mantel bumi itu memiliki massa jenis, contohnya seperti uap air yang lebih kecil daripada air. Dan proses radiasinya matahari itu jika di kerak atau di mantel atas bumi itu secara konveksi atau menyambung. Lalu panas inti bumi ke lapisan mantel dengan konveksi sehingga inti bumi itu memiliki panas yang sangat tinggi, bisa mencapai 6000 derajat Celcius. Nah, dari panas itu menjadikan lempeng itu seperti leleh dan bergerak. Nah, salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda dari teori tektonik lempeng yaitu terjadinya gempa atau jika bergerak itu timbul energi yang dinamakan energi gelombang seismik.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.